Shalom Bapak Ibu semua, kali ini kita akan belajar tentang logos dan rema. Kedua kata ini sering disalahartikan oleh banyak orang Kristen Bapak Ibu, khususnya hamba-hamba Tuhan. Sebagian ada yang mengatakan bahwa bukan firman-Nya yang penting, tetapi remanya lah yang lebih penting. Ada lagi yang berdoa supaya firman atau logos itu menjadi rema, yang membuat seolah-olah rema itu merupakan sebuah aplikasi dari logos. Dan oleh sebab itu sebagian menganggap bahwa penerapan itu jauh lebih penting daripada firman atau logos. Dan itu mungkin sering kita dengar baik dalam ibadah raya maupun dalam doa syafaat menjelang akhir ibadah Bapak Ibu. Dan tentu masih banyak kekeliruan yang lain yang muncul dari logos dan rema ini Bapak Ibu. Nah, pemahaman-pemahaman yang seperti itu yang perlu kita perbaiki, dan puji Tuhan, dan untuk itulah channel Tidak Biasa ini hadir Bapak Ibu sebagai channel edukasi Kristen dan Murtadin. Nah, mari kita lihat dulu apa arti logos dan apa arti rema yang dibantu dengan gambar berikut ini Bapak Ibu. Ada sebanyak 398 kata logos yang muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dari 398 kata logos, mayoritas itu yaitu sebanyak 134 kata logos memiliki arti sebuah komunikasi yang sering diucapkan atau komunikasi yang biasanya disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan secara lisan. Nah, selain itu, arti logos yang kedua adalah isi atau konten dari komunikasi. Dan tentu masih ada arti-arti lain yang tentunya tidak ketinggalan. Logos yang adalah Sang Firman, yang adalah Allah itu, Sang Shekinah itu, Sang utusan yang ilahi itu. Namun kita fokuskan kepada hal-hal yang umum atau general tentang arti logos, supaya Bapak Ibu bisa mengetahui letak perbedaan antara logos dan rema. Sementara untuk rema, ada sebanyak 80 kata rema yang muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru Bapak Ibu. Dari 80 kata rema itu, mayoritas yaitu sebanyak 51 kata rema memiliki arti pernyataan singkat yang merangkum atau menjelaskan suatu konsep atau ide atau situasi dengan singkat dan jelas. Nah, sampai di sini kita sudah tahu perbedaan arti logos dan rema secara umum Bapak Ibu. Logos artinya komunikasi yang biasanya disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan secara lisan atau isi atau konten dari komunikasi itu. Sementara rema artinya adalah pernyataan singkat yang merangkum atau menjelaskan suatu konsep, ide atau situasi dengan singkat dan jelas. Nah, selanjutnya mari kita lihat ayat-ayat di mana kata logos dan rema itu dituliskan dalam satu perikop. Supaya kita bisa lebih paham Bapak Ibu pada saat kapan itu logos dan pada saat kapan itu rema. Nah, itu kita bisa temukan di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Dalam terjemahan baru, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ada 3 kata firman yang dituliskan di sana, tetapi memiliki asal kata yang berbeda dalam teks Yunaninya. Di ayat 23, firman itu diterjemahkan dari logos. Sementara 2 kata firman di ayat 25 diterjemahkan dari rema. Selanjutnya, logos adalah kata benda atau noun dan maskulin. Sementara rema adalah kata benda neuter. Dan arti logos dalam contoh ini adalah firman Allah yang diucapkan atau dikomunikasikan secara lisan. Sementara rema artinya adalah rangkuman singkat firman Allah. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa logos itu jauh lebih luas cakupannya daripada rema. Rema lebih spesifik. Jadi jangan lagi kita mengatakan biarlah logos menjadi rema yang menunjukkan isi khotbah yang disampaikan pembicara bisa jadi rema dalam hidup kita. Karena rema adalah rangkuman singkat dan spesifik. Harusnya isi doa pembicara atau pendoa syafaat adalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melakukan firman yang barusan kita dengar, bukan untuk menjadikan firman itu menjadi rema. Nah, mari kita lihat contoh lain yang akan membantu kita memahami logos dalam arti luas dan rema dalam arti yang lebih spesifik. Kalau kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman di sini diterjemahkan dari logos Bapak Ibu, dan di sini logos digunakan untuk merujuk pada semua firman Allah yang merupakan kebenaran. Contoh untuk rema di dalam Lukas 1 ayat 37, kalau kita baca, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, meskipun tidak disebutkan kata firman di sana Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa dalam teks Yunaninya ada kata rema di sana.
Nah, kalau kita terjemahkan secara literal, Lukas 1 ayat 37 itu menjadi karena tidak ada firman atau rema dari Tuhan yang akan gagal. Nah, di sini rema digunakan untuk merujuk pada firman atau janji Allah yang spesifik kepada Maria. Contoh untuk logos di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dan seterusnya. Nah, di sini logos digunakan untuk menggambarkan firman Allah sebagai sesuatu yang hidup dan aktif. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa logos itu lebih bersifat statis, sementara rema itu bersifat dinamis, saya pikir ini bertentangan dengan Ibrani 4 ayat 12 Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengajarkan dan mengingatkan kepada orang-orang Kristen atau hamba Tuhan yang mengatakan hal-hal yang salah seperti itu. Nah, contoh lain untuk rema kita bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Nah, perhatikan kata rema di sana digunakan untuk merujuk pada kata-kata yang diucapkan oleh Petrus yang kemudian direspon oleh turunnya Roh Kudus. Jadi, kita sudah tahu Bapak Ibu, apa itu logos dan apa itu rema. Jika ada yang bertanya tentang logos dan rema, apa perbedaannya, dan apa yang disalah mengerti oleh banyak orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan, maka video ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.